Assalamualaikum. Halo, saya Muhammad Zain dari Cakrawala Institute. Kita jumpa lagi dalam sharing terbaru. Topik kita kali ini adalah tetap ceria di saat lockdown. Halo guys, kali ini kita kembali sharing terkait dengan isu terbaru, yakni merebaknya wabah corona. Bagaimana kita menyikapi yang terbaik, karena seiring dengan semakin merebaknya wabah corona di negara kita ini, sekian banyak daerah di tanah air menyatakan diri telah lockdown. Nah, karena banyak kawasan yang menyatakan telah lockdown, maka warga negara termasuk kita semua diharapkan tidak banyak keluar rumah. Kita diharapkan lebih banyak berdiam di rumah saja atau beraktivitas tapi di dalam rumah saja. Karena itu, kali ini kita akan bahas tentang strategi agar tetap ceria meskipun dalam kondisi lockdown dan kita beraktivitas di rumah saja. Ada 7 strategi yang bisa kita terapkan agar kita bisa tetap tersenyum, kita bisa tetap ceria, tetap bahagia meskipun menghadapi kondisi lockdown. Nah, 7 strategi itu apa saja? Strategi yang pertama yakni kita harus selalu bersabar apapun kondisi yang menimpa kita. Hal ini karena kalau kita bisa terus bersabar, maka kondisi kita akan semakin kuat. Tetapi kalau kita tidak sabar, kita uring-uringan, justru dampaknya akan semakin negatif bagi kehidupan kita sendiri. Mengapa demikian? Karena sikap sabar itu sebetulnya juga akan kembali atau berdampak pada diri kita sendiri. Kalau kita uring-uringan, kita jengkel, kita marah-marah, maka justru kondisi psikis kita, kondisi kejiwaan kita akan makin runyam. Kita akan makin gampang emosi karena jengkel dengan adanya kondisi lockdown yang diterapkan sebagai upaya untuk mengantisipasi semakin merebaknya virus corona kali ini. Adanya kebijakan lockdown bukan untuk menyusahkan warga, bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi semua demi kebaikan bersama, demi menjaga kesehatan semua warga masyarakat. Karena itu kita terus perlu bersabar agar tetap bisa tenang dan bersikap arif. Kemudian strategi kedua agar kita bisa tetap ceria dalam menghadapi lockdown ini, yakni anggaplah semua ini sebagai ujian bagi kehidupan kita. Yang namanya ujian, jika kita mampu menjalaninya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah level kehidupan kita juga akan semakin meningkat. Grade kondisi hidup kita akan semakin tinggi, akan semakin baik, karena kita berhasil menghadapi ujian ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian strategi ketiga agar kita selalu ceria meskipun dalam kondisi lockdown, yakni marilah kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha membantu orang lain, membantu keluarga kita, membantu orang-orang yang dekat dengan kita agar mereka selalu bisa tersenyum meskipun sama-sama menghadapi kondisi yang memprihatinkan ini. Kita harus selalu siap membantu siapapun, membantu orang lain, terutama keluarga kita. Kita tidak boleh egois. Nah, justru adanya senyum manis, justru adanya senyum kepuasan, senyum ceria dari keluarga kita, dari orang lain yang kita bantu,
itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Hidup kita akan semakin bermakna, akan semakin berkualitas, asal kita bisa membantu banyak orang. Semakin banyak orang yang bisa kita bantu, maka kondisi kehidupan kita akan semakin baik dan kondisi psikis kita juga akan semakin puas. Langkah berikutnya atau langkah keempat agar kita bisa selalu ceria meskipun sedang dirundung lockdown, yakni kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri dan mengapresiasi orang lain. Apapun yang telah kita lakukan, mari kita apresiasi aktivitas kita agar kita bisa selalu berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan orang lain, kegiatan keluarga kita, kegiatan tetangga kita, kegiatan orang-orang yang terdekat kita, maka perlu kita berikan apresiasi yang pantas, dan apresiasi dari kita terhadap mereka itu sungguh sangat membahagiakan bagi mereka. Padahal kebahagiaan mereka, kebahagiaan orang-orang lain yang dekat dengan kita juga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Poin berikutnya agar kita bisa ceria menghadapi lockdown karena corona ini, yakni silahkan mencari aktivitas baru yang sesuai dengan passion Anda, yang sesuai dengan hobi Anda, dan semua itu bisa Anda cari di YouTube. Apapun hobi Anda, apapun passion Anda, YouTube sudah ada sekian banyak hobi, atau hampir semua hobi sudah ada tutorialnya di YouTube, sehingga Anda bisa lebih mudah mengembangkannya karena ada petunjuk-petunjuk praktis di YouTube yang bisa Anda kembangkan untuk membuat variasi yang positif terkait dengan kehidupan Anda yang sedang lockdown sehingga harus banyak tinggal di rumah. Aktivitas lain yang bisa kita lakukan agar kita selalu ceria meskipun menghadapi kondisi lockdown, yakni marilah kita perbanyak aktivitas ibadah. Apapun agama kita bisa meningkatkan aktivitas ibadah masing-masing. Karena kondisi lockdown, maka kita lebih banyak waktu, kita lebih banyak di rumah, kita bisa lebih banyak beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita tingkatkan aktivitas ibadah itu. Nah, dengan meningkatkan atau dengan meningkatnya aktivitas ibadah kita, maka sudah barang tentu kondisi kejiwaan kita, kondisi spiritual kita akan semakin baik, akan semakin meningkat. Nah, kita juga akan semakin sabar, semakin tabah, dan semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langkah berikutnya atau langkah yang terakhir, yakni kita perlu memegang satu prinsip bahwa semua kejadian yang menimpa kita, semua ada hikmahnya. Dengan hadirnya musibah virus corona ini, maka semua kegiatan maksiat di seluruh negara, termasuk di negara-negara bebas, di negara-negara sekuler, semua telah tutup. Itulah salah satu hikmah tersembunyi yang patut kita syukuri. Yang pasti, kalau kita bisa menerima cobaan ini, menerima ujian hadirnya lockdown ini, maka insya Allah kualitas kehidupan kita, kualitas rohani kita akan semakin bagus, dan insya Allah akan sukses menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.